Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika ya, ISPS Matematika untuk kelas 4 SD ya. Yang mana buku ini menurut saya cukup bagus sekali ya. Karena selain materinya yang cukup menurut saya berbobot ya, soal-soalnya juga dapat melatih kita ya. Kemudian di akhir materi atau di akhir bab juga ada latihan ulangan ya setiap babnya, dan kemudian di bagian akhir dari buku ini juga ada soal latihan ulangan akhir tahun ya, seperti yang akan kita lanjutkan pembahasan kali ini, yang mana pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas untuk soal latihan ulangan akhir tahun ya. Untuk yang bagian A itu berupa soal pilihan ganda sudah kita bahas untuk nomor 1 sampai dengan 15. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ya yang bagian A untuk soal nomor 16 ya, sesuai dengan request ya. Oke, langsung saja. Suatu persegi memiliki keliling 24 cm. Luas persegi tersebut adalah, nah ini jadi diketahui keliling dari persegi, ditanyakan luas. Bagaimanakah caranya? Oke, di sini sudah coba saya kerjakan ya. Nah, jadi untuk soal nomor 16 tadi, kelilingnya adalah 24 cm. Ditanyakan berapakah luasnya. Lah, untuk mencari luas itu terlebih dahulu kita harus mencari panjang sisinya ya. Jadi rumus dari keliling persegi itu adalah 4 dikalikan dengan panjang sisinya atau 4 kali sisi. Maka karena kelilingnya adalah 24 cm, kita masukkan 24 sama dengan 4 dikalikan panjang sisinya. Nah, untuk mencari panjang sisinya berarti keliling dibagi dengan 4 ya. Jadi panjang sisinya sama dengan 24 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 6 cm. Ini untuk panjang sisinya. Kemudian berapakah luas persegi? Kalau sudah ketemu panjang sisinya, kita bisa menghitung luasnya. Luas itu sama dengan sisi kali sisi atau panjang sisi dikalikan dengan panjang sisinya. Tadi berapa? 6 cm. Maka 6 kali 6 hasilnya adalah 36 cm. Jadi luas persegi adalah 36 cm persegi ya. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 16 adalah yang A, yaitu 36 cm persegi. Lanjut ke soal nomor 17. Luas segitiga berikut adalah, ini ditanyakan luas ya, dimana di sini ada sebuah segitiga ya. Ini panjang sisinya 120 cm dan 130 cm ya. 120 ini sebagai alasnya ya, sisi alas, ini sisi miringnya ini 130 cm. Kemudian keliling dari segitiga ini adalah 300 cm. Nah, yang belum diketahui berarti tingginya, karena kalau kita mau mencari luas itu rumus dari luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2 ya. Di sini juga sudah coba saya kerjakan ya untuk soal nomor 17 ya. Jadi di sini sudah saya gambarkan ya, ini ada kelilingnya 300 cm, kemudian sisi miringnya ini alasnya. Maaf gambarnya tidak bagus kan, langsung saya coret-coret saja ya. Nah, ini kita belum tahu tingginya berapa ya, sisi yang panjang sisi yang sebagai tingginya. Maka sesuai tadi yang sudah saya nyatakan bahwa luas segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2 ya. Karena kita belum tahu tingginya berapa, maka kita hitung melalui keliling ya, keliling yang diketahui. Jadi rumus untuk mencari keliling segitiga itu sama dengan ini, jumlah ketiga sisinya ya. Jadi sisi ditambah sisi tambah sisi. Berarti kelilingnya tadi 300, maka 300 sama dengan 120 ya. 120 ini alasnya ditambah 130 itu sisi miringnya, ditambah dengan
ini tingginya yang belum diketahui atau S, karena saya tuliskan rumusnya adalah S tambah S tambah S atau sisi tambah sisi tambah sisi ya. Oke, berarti sama dengan ini 300 masih tetap 120 tambah 130 250 ya. 250 ditambah dengan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, maka untuk mencari panjang sisi yang belum diketahui, caranya ya ini dipindah ruas ya. Boleh misalnya panjang sisinya tetap di sini, ininya pindah ruas jadi negatif. Ya, atau kita balik, ini juga tidak apa-apa ya. Jadi dasarnya seperti itu. Kalau pindah ruas itu dari positif menjadi negatif ya. Berarti sama dengan 300 dikurangi 250. Berapa 300 kurangi 250? Hasilnya adalah 50 cm. Nah, panjang sisi yang belum diketahui tadi sebagai tingginya. Jadi tingginya adalah 50 cm. Maka kita bisa mencari luas dari segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Panjang alasnya tadi 120, kemudian tingginya adalah 50 dibagi dengan 2 ya. Ini bisa kita coret ya, dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 6 tuh, ini jadinya 60 ya. 60 kali 50, 6 kali 5 30, tinggal kita tempelkan nolnya 2, jadinya 300 cm persegi. Maka luas segitiga tersebut adalah 300 cm persegi. Kita lihat di sini. Kok 300? 3000, maaf. Nolnya 3 kok 300 ya. 3000 cm persegi ya. Jawabannya untuk nomor 17 adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 18. Hubungan dua garis pada lintasan kereta api adalah, kita ingat ya. Hubungan dua garis itu ada garis yang sejajar, ada garis yang berpotongan, ada garis yang berimpit, dan ada juga garis yang tegak lurus. Kita lihat ya. Kalau pada rel kereta api itu dua garis tersebut kira-kira bertemu enggak? Jadi kita lihat pada rel kereta api, kalau kita gambarkan itu garisnya seperti ini ya. Ya, ini. Mau sepanjang apapun, kalau rel kereta api itu, walaupun jalannya belok, tidak akan pernah ketemu ya. Dua garis yang tidak akan pernah bertemu itu dinamakan dengan garis yang sejajar. Jadi hubungan dua garis pada rel kereta api itu adalah garis yang sejajar ya. Maka jawaban yang nomor 18 adalah yang D. Lanjut ke nomor 19. Pasangan sudut yang sehadap pada gambar berikut adalah, sehadap berarti menghadapnya sama ya. Kita lihat di sini. Sudut yang sehadap itu ada sudut B dengan sudut F, ini sehadap. Kemudian sudut A dengan sudut E, ini juga sehadap. Kemudian sudut C dengan sudut apa? Yang hadapnya ke sana berarti dengan G. Kemudian yang sudut D itu sehadap dengan sudut apa? Ya, sehadap dengan sudut H ya. Itu sudut sehadap. Kemudian selain sudut sehadap ada yang namanya sudut bertolak belakang ya. Misalnya sudut A dengan D ini bertolak belakang. Kalau sudut bertolak belakang itu besarnya sama ya. A dengan D, B dengan C, E dengan H, F dengan G, itu sudut bertolak belakang. Oke ya. Supaya tidak lama, kita langsung aja dilihat di sini sudut yang sehadap pada gambar berikut. A dengan B. A dengan B ini bukan sudut sehadap ya. Ini sudut lurus namanya. Jadi kalau ditambahkan itu totalnya 180 derajat. E dengan G. E dengan G ini juga sama, sudut lurus ya. Karena kalau dijumlahkan bentuk garis lurus itu sebesar 180 derajat. A dengan E. A dengan E lah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. A dan E adalah sudut sehadap ya. Kemudian B dan C. B dan C ini namanya adalah sudut bertolak belakang. Maka jawaban yang paling tepat nomor 19 adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 20 ya. Untuk soal nomor 20, ini 20 sama 21 ya.
Perhatikan tabel banyak buku yang dipinjam pada bulan Mei oleh siswa di Perpustakaan Pelangi untuk menjawab soal nomor 20 dan 21. Ya, berarti nanti kita sampai 21 ya. Jadi ada Ana, Budi, Citra, Edo, dan Vina. Ini meminjam buku di perpustakaan ya. Ana itu 3 buku, Budi 4 buku, Citra 1 buku, dan Edo 1 buku, serta Vina 5 buku. Nah, kita ke pertanyaannya untuk nomor 20. Siswa yang meminjam buku paling banyak pada bulan Mei. Paling banyak berarti kita lihat bukunya yang paling banyak jumlahnya itu 5 yang dipinjam ya. Itu adalah Vina. Jadi yang meminjam buku paling banyak adalah Vina, yaitu 5 buah buku. Kita lihat di sini apakah ada Vina ya. Jawabannya nomor 20 adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 21. Siswa yang meminjam buku paling sedikit. Nah, paling sedikit kita lihat berarti angkanya yang paling kecil. Nah, ini paling sedikit ada 1. Yang satunya ada 2 orang, yaitu Cita sama Edo. Kita lihat di sini, adakah Cita? Oh, banyak. Siswa yang meminjam buku paling sedikit ada, oh, berarti banyaknya siswa tadi Cita sama Edo ya. Berarti ada 2 siswa yang meminjam buku paling sedikit, yaitu Cita dan Edo ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal dari buku ISPS Matematika kelas 4 ya, latihan ulangan akhir tahun sampai nomor 21 untuk yang bagian A. Untuk nomor selanjutnya, pembahasan nomor selanjutnya ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.